Ternyata mudah ya, Dok, ya? Iya, jadi Dan ini tidak memang harus melulu pakai alat ya ternyata ya, Dok, ya? iya, karena pakai alat biasanya tidak bertahan lama, Mbak Eca. Iya Jadi iya pijat iya. wajah ini dia meningkatkan aliran darah, terus dia ada sedikit eksfoliasi, jadi sedikit kulit kita pasti terkelupas kan, Mbak Eca. Iya, betul, Kemudian eksfoliasi. ini merangsang otot muka dan meningkatkan kualitas wajah kita. Oke, ya. Jadi gini, yuk kita lakuin bareng-bareng ya. 3 kali, masing-masing gerakan 3 kali aja. 1, 2, 3. Oke, kita bebaskan smiling line yang bikin kita cepat tua. Bebaskan di sini. Ayo Mbak Ica, ikut Mbak Ica. Samping hidung. Ayo Bu Fitri. Gini. Terus ingat bukan begini, melainkan begini. Supaya mata kita tidak kerut. 2, 3. Leher. Kelenjar limpahnya kita dorong. Jangan lupa habis ini minum air putih ya, Ibu-ibu. Gini. Ini naik. Untuk melawan, biasanya kan punya double chin ya. Nah, gitu Mbak Eca. Ke depan Bu Fitri ya, jangan ke belakang tapi ke depan. Nah, gitu. Nah, ya Bu Eka. Ya. Ya, Bu Endang bagus. Oke, lanjut ya untuk tips berikutnya, yaitu ini yang paling penting, nggak hanya untuk orang berjerawat, tapi untuk orang berflek, itu adalah tidur yang berkualitas. Karena kalau tidur kita terganggu, bangun-bangun, tidak nyenyak, atau memikirkan pusing ya dengan masalah-masalah kita, itu membuat hormon kortisol kita akan banyak. Jadi stres. Nah, stres itu nggak bagus buat jerawat, nggak bagus buat flek kita, dan wajah kita terlihat tidak fresh. Nah, ini untuk ibu-ibu yang umurnya udah di atas 30 tahun, itu udah boleh banget memakai sarung bantal wajah yang berbahan sutra atau satin sutra. Satin sutra tuh biasanya harga lebih terjangkau, bahkan saya buat sendiri. Karena kalau beli harganya jauh lebih mahal, saya buat sendiri jauh sekali harganya lebih murah. Pakai itu punya 2 atau 3 buat gonta-ganti. Jadi untuk investasi kita perempuan umur di atas 30 tahun, menurut saya sangat worth it membeli bantal yang kualitas bagus. Nah, itu tips versi alaminya nih. Sekarang masuk ke itu kan yang dari dalam. Nah, sekarang alami tapi yang dari luar nih ibu-ibu. Nah, nomor 1 itu pakai pelembab. Jadi dengan kita pakai pelembab itu kan otomatis nggak kering, terus tekstur kulit lebih bagus. Nah, itu pertama terserah ibu-ibu menyesuaikan dengan jenis kulit. Ada yang cocoknya vitamin C, ada yang cocoknya hyaluronic acid, ada yang witch hazel. Nah, ini nanti juga akan saya bagikan secara gratis hadiah. Ini krem malam saya mengandung witch hazel. Jadi nanti salah satu ibu-ibu ada yang beruntung mendapatkan ini nih. Nah, witch hazel itu dia kayak antioksidan, kemudian juga membuang radikal bebas. Nah, berikutnya selain pelembab adalah eksfoliasi. Karena kalau kita eksfoliasi itu uh, apa namanya epidermis kita menjadi lebih kuat dan skincare yang kita pakai itu jadi langsung nembus ke dalam, nggak perlu dia berkutat dengan sel kulit mati kita. Pastinya memang lebih enak, cuman tinggal hati-hati untuk yang kulit sensitif dan jangan terlalu sering. Kebanyakan orang jarang eksfoliasi atau terlalu sering. Kalau terlalu sering kulitnya jadi tipis, jadi rusak, tapi kalau jarang kulit matinya numpuk. Karena ketika umur kita udah di atas 28 ya kalau nggak salah, itu biasanya kita sekitar 30 hari sekali kulit matinya rontok. Nah, ini jadi lebih lama semakin kita tua gitu. Nah, eksfoliasi ada 2 macam, satu physical. Jadi kalau physical itu pengangkatan sel kulit mati dengan cara digosok-gosok. Itu misalkan contoh pakai ini. Tapi kalau eksfoliasi kimia itu biasanya dioles dengan bahan kimia wajah kita. Nah, ini contohnya. Ini produk Amerika diinin ke ke wajah kita. Nah, jadi wajib banget kita mau kulitnya berminyak kek, mau kering kek, wajib pakai pelembab. Kemudian pakailah sunblock atau sunscreen. Menurut saya, kenapa orang Korea tuh mukanya bagus-bagus, orang Jepang mukanya bagus-bagus? Karena mereka dari usia muda, usia dini itu udah membiasakan untuk memakai sunblock atau sunscreen. Nah, ini misalkan kita pakai sunblock sebelum berangkat ke rumah, kemudian nanti kita misalkan di mobil atau di motor atau ketika olahraga kita ulang pakai sunscreen. Karena praktis untuk ngulang, misalkan habis wudhu tinggal kocok, semprot, ratain. Berikutnya adalah yang orang tuh banyak nggak sadar, ini ada teori dari dokter kulit, yaitu selain sunblock sunscreen, wajib pakai topi atau kacamata. Kacamata ini menurut saya menolong banget ya, karena saya rajin pakai kacamata, yang bagus tentunya,
itu kerut-kerut di mata saya jadi berkurang dan nggak perlu malu kita pakai kacamata walaupun kita jalan kaki karena buat kulit kita jadi awet muda gitu. Nah, sekarang masuk ke yang terakhir adalah perawatan di klinik kecantikan. Tiap zaman pastinya berubah ya. Dengan teknologi, dengan kemajuan, dengan tren berubah. Tapi ada 3 menurut saya yang kurang lebih tidak berubah. Yang pertama itu adalah peeling wajah. Kemudian dulu disebutnya derma roller, sekarang udah berevolusi menjadi microneedling. Itu cocoknya untuk orang yang wajahnya ada bopeng-bopeng atau pori-pori gede. Nah, itu cocok. Tapi untuk mengencangkan wajah juga itu bisa. Nah, yang ketiga adalah laser. Laser ada yang untuk bulu ketek, ada yang untuk bulu di sini, ada yang untuk ngencengin, ada yang buat bopeng. Udah sangat canggih dan sangat banyak macamnya. Nah, selain 3 itu ada 1 nih tambahan dari saya yaitu HIFU. HIFU itu untuk ngecengin wajah, naikin wajah tanpa operasi, tanpa botok, tanpa tanam benang, dan tanpa filler. Dan yang saya suka adalah dia ini membuat pori-pori saya jadi kelihatan lebih kecil gitu. Oke, izin ya dok, mengulang sedikit lagi karena mungkin ini ada beberapa ibu-ibu yang baru bergabung. Tadi ada teknik atau pijatan khusus ya dok ya untuk wajah kita. Mungkin bisa di-repeat sekali lagi dok untuk Boleh ya, boleh Mbak Ica. biar Sebelumnya kita Mbak semua Ica, teredukasi. ini kali ya ibu-ibu biar siapkan lipstick dan serum atau minyaknya ya biar langsung ready. Iya. Oke, pertama saya ulang sekali lagi ya ibu-ibu semua dan Mbak Eca. Jadi cara paling mudah adalah selain kita lihat diri kita sendiri di kaca, tanda-tanda penuaannya di mana yaitu flek, kerut, keratosis seborrheic, kutil atau skin tag. Nah, kita lihat ada di mana. Kalau kutil, keratosis seborrheic, skin tag tentu aja harus dihilangkan. Tapi kalau seperti kerut atau muka morot turun gitu, nah itu bisa kita lakukan pijatan cara paling mudah, murah, dan saya akan memberikan pijatan yang sangat realistis. Oke, nah, terus saya punya smiling line yang agak dalam. Kadang kita kan nggak selalu sempat ya untuk perawatan ke klinik sebulan sekali atau 3 sebulan sekali, atau kadang juga ada masalah budget, jadi kita lakukan sendiri yang bisa sebelum kita ke klinik. Nah, ini smiling line, jadi rata-rata perempuan itu biasanya di mata. Kalau saya di smiling line dan banyak perempuan juga di smiling line, sama di sini nih rata-rata paling sering 3 ini. Oke, udah ditandain yuk ibu-ibu yuk, ditandain dulu yuk di mana daerah-daerah penuaannya. Atau ada juga yang hidungnya mencong. Rata-rata banyak sekali, termasuk saya ya, mau di Kusnadi juga hidungnya kan mencong. Nah itu bisa kita kasih struktur kalau ada yang nggak simetris. Udah. Oke, udah ditanda. Sip, ditandain dulu sama lipstick. Kita mulai dari leher ya. Tadi saya lupa, nggak mulai dari leher untuk pijat limpatik. Ini bisa buat diri kita sendiri dan buat suami, ini enak sekali. Kita mulai dari pijat limpatik. Saya ambil ini saya. Nah, minyaknya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini kelenjar limfa ada di sini menurut struktur anatomi. Nah, sip. Dikenain Bu sampai ke leher Bu. Harus kena di sini karena kelenjar limfa ada di sini. Selain di ketek, dia ada di sini. Nah, ini sekarang lagi viral, itu influencer atau dokter. Jadi gerakannya dicubit. Ini kan banyak banget orang tuh rata-rata yang berjilbab atau tidak berjilbab ternyata double chin-nya besar ya. Nah, jadi dicubit. Dicubit. Ayo kita cubit dari sini. Nah, gitu. Sip. Ayo Bu, dicubit. Ya, ke samping Bu Putri. Iya. Nah, terus langsung kita begini, bukan begini ya, melainkan begini. Dari bawah ke atas ya dok ya? Betul. Kalau tadi kan kita begini, yang Iya. kelenjar limfa. Nah, ini kita begini. Nah, dari sini ya Bu ya, dari sini nih. Supaya ada tekanan ke sini. Nah, lanjut ke ini ya, untuk muka morot atau muka turunnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. 1, 2, 3. Ini ada satu gerakan yang saya suka dan ini gampang gini. Gini. Ayo Bu. Siap ya semua ya. 1, 2, 3. Tarik ke belakang. Ininya nempel nih. Jangan begini nih, jangan begini. Melainkan begini.
Sekarang lanjut lagi ya. Ini yang smiling line. Ini udah kehapus. Saya kasih smiling line-nya. Nah, ini dari sini begini. Yuk, ayo kita mulai yuk. Gini. Ini bebaskan, tekan, bebaskan, naikkan ke atas. Nah, di samping hidung Mbak Eca, samping hidung Mbak Eca. Nah, samping sini loh, bukan di sini ya, di sini. Nah, sip. Nah, gitu. Ayo naik gimana caranya? Naiknya. Coba saya mau ngeliat naiknya gimana caranya. Efektif gerakan ini dilakukan berapa kali, Dok? Kalau untuk yang rajin sih seminggu 3 kali ya. Oh, seminggu 3 kali. Tiap malam. Terus tidur, jangan tengkurap, terlentang. Oh, kenapa tuh, Dok? Soalnya kalau tengkurap itu ada namanya bikin kita kulit kendur dan keriput. Selain yang tadi tips yang saya kasih itu tips alami dari dalam dari luar dan perawatan, selain itu semua seiring makin dewasa, makin tua, kayaknya yang paling penting adalah karena ada orang yang tidak melakukan perawatan apapun, tidak skincare, tidak klinik. Tapi satu hal adalah membuang orang-orang toksik dalam hidup kita. Itu hidup jauh lebih tenang, tidak perlu skincare, tidak perlu perawatan, lebih happy, lebih cantik, dan lebih bahagia sih. Itu sih. Ya, sebelum sesi tanya jawab, mungkin kita diskusi dulu, atau mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Dokter Nadira tadi yang sudah disampaikan, silakan. Dok, saya mau tanya, saya kan sehari-harinya di rumah nih, tapi kenapa ya flek itu muncul, Dok? Jadi gini Bu Putri, banyak pasien yang konsultasi sama saya, banyak sekali yang ngomongnya seperti Bu Putri ya. Satu, bisa jadi aktivitas di rumah ini mereka kena kaca dan kacanya tidak berhorden. Satu. Terus kemudian yang kedua, jadi ternyata baru-baru ini, ya mungkin sekitar 2 tahun ya, saya baru tahu ada jurnal yang mengatakan bahwa selain sinar matahari yang menyebabkan flek atau melasma, tapi ternyata api dari memasak itu. Sedangkan banyak sekali ibu-ibu itu hobinya memang memasak, termasuk saya ya. Jadi kenapa timbul flek tapi kita kok tidak keluar rumah? Di dalam rumah ada kaca-kaca yang tidak pakai horden, dan di dalam rumah ada juga ibu-ibu banyak bahkan yang tidak pakai sunscreen, tidak pakai sunblock, dan kena api. Nah, saya ada tips yang murah, mudah nih Bu, untuk ibu-ibu yang berflek melasma yang wajib dicoba walaupun belum ada bukti ilmiah atau jurnalnya. Ini saya tahu dari seorang dokter, walaupun tidak ada bukti terpercaya ya, tapi menurut saya ini layak untuk dicoba karena murah dan mudah. Itu es batu dikulum, taruh di bawah lidah es batu. Tiap ibu habis masak atau tiap ibu merasa lewat-lewat kaca yang tidak berhorden, nah ibu pakai itu. Amat tentu saja pakailah pelembab. Misalkan nih pakai serum, misalkan nanti yang beruntung dapat serum vitamin C dari saya. Terus pakai sunblock atau sunscreen. Jadi gunanya pakai pelembab yang mengandung vitamin C itu memperkuat kerja sunblock gitu. Ingin bertanya Mbak Eca. Iya, silakan. Tadi kan dokter menyampaikan eksfoliasi itu nggak boleh terlalu sering atau jarang dilakukan juga. Nah, idealnya itu berapa kali ya, Dok? Selanjutnya untuk urutan, Dok. Jadi dari awal sampai kita pakai sunblock tuh urutannya gimana gitu, Dok? Makasih, Dok. Iya, sama-sama Mbak Eka. Wah, pertanyaannya bagus nih, Dok. Mungkin bisa dijawab Dokter Nadira. Jadi tergantung nih Mbak Eka, kulit kita tuh seperti apa. Misalkan kulit kita kering, kalau kering itu cukup seminggu sekali, itu pakai yang kita lakukan sendiri nih. Misalkan kita pakai ini nih gold peeling saya, nah ini sekali-sekali. Tapi kalau misalkan pakai, itu kan tadi yang fisikal ya, ini kan fisikal, digosok-gosok. Jadi bedanya fisikal sama chemical, kalau fisikal kan digosok-gosok. Tapi kalau chemical seperti ini, ada juga yang ngetop The Ordinary tuh, itu ngetop juga tuh. Nah itu juga sama-sama seminggu sekali. Itu seminggu sekali untuk kulit kering. Tapi kalau kulit berminyak, itu tidak atau berjerawat, bisa pakai ini, tapi nggak fisikal bisa, tapi tidak untuk orang yang berjerawat. Nah untuk chemicalnya, juga dia bisa seminggu 3 kali. Tapi awal coba dulu paling sedikit, selalu coba dulu yang paling rendah, apapun itu. Nah, kalau untuk ke klinik kecantikan atau ke salon itu sebulan 1 kali untuk eksfoliasi, untuk yang di klinik kecantikan dengan profesional. Tapi kalau yang sendiri tergantung eksfoliasinya apa. Tapi biasanya kalau mau fisikal mau chemical, kalau kulit kering seminggu sekali, kulit berminyak 3 kali. Tapi ingat
berjerawat juga sama seminggu 3 kali, tapi ingat yang tadi saya bilang lebih baik coba dulu dari dosis terendah, yaitu seminggu sekali, nanti kita ngelihat. Karena kalau terlalu sering, selain menjadi sensitif, kulit tipis, skin barrier rusak, dan juga jerawatnya juga bukannya makin hilang, malah makin parah gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, urutan. Nah, urutan ini selalu serum duluan ternyata. Kenapa begitu? Karena serum itu sebenarnya serum kan juga nggak apa-apa sih, karena daya penetrasi serum itu kan paling tinggi. Daya penetrasi berarti dia nembus paling dalam. Tapi secara teori itu, serum itu pertama, jadi misalkan habis cuci muka pakai serum. Nah, seperti serum saya ini nih kan ada orang yang untuk hemat dia pakainya pagi dan malam. Nah, cuman sebenarnya secara teori serum itu pakainya pagi hari karena biasanya mengandung vitamin C rata-rata serum kan. Terus baru ditimpa dengan sunblock untuk memperkuat kerja dari si sunblock itu. Nah, malam kalau yang mau pakai serum boleh, tapi kalau punya krem malam, nah ini yang krem malam saya mengandung with Hagel, pakai aja krem malam, serum udah nggak usah, kecuali kulitnya kering sekali, pakai dulu serum sampai leher, selain biar awet muda supaya nggak belang, baru pakai krem malam gitu. Terus Ya. lalu pertanyaan saya adalah, kita nih sebagai ibu-ibu mungkin di rumah nih dok, karena terbiasa di rumah, perlu nggak sih untuk menggunakan sunscreen atau sunblock gitu dok, meskipun di rumah aja gitu? Gimana menurut dokter? Kalau untuk kulit berjerawat itu kalau memang tidak ada kaca atau tidak pergi di rumahnya, tidak ada kaca dan tidak pergi-pergi, menurut saya nggak usah. Kenapa begitu? Walaupun memang bekas jerawat itu justru dengan pakai sunblock itu malah jadi obat dan melindungi, tidak sensitif segala macam. Tapi biar gimana pun sunblock itu dia harkat dan martabatnya itu biasa komedolitik. Jadi menyebabkan komedo itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kenapa kita butuh? Satu, untuk mencegah penuaan, yaitu flek, kerut, dan segala macamnya. Itu juga membuat kita awet muda. Cuman memang downsize-nya adalah membuat komedo dan cenderung jerawat. Jadi untuk orang yang berjerawat, saya sarankan kalau untuk di rumah dan di rumahnya memang tidak ada kaca, tidak usah pakai. Tapi untuk perempuan yang kecenderungannya itu berflek dan berkerutnya cepat, mau nggak mau harus pakai, dan nggak apa-apa pakai. Karena apa? Nanti tinggal kan bukan tipe acne prone kan, bukan tipe berjerawat kan, hanya berflek. Jadi nanti malam untuk menjaga supaya tidak beruntusan, biasanya tinggal cara bersihnya pakai susu pembersih yang murah atau pakai face oil yang bagus, baru dibersihkan, baru pakai sabun Mbak Eca gitu, supaya yang nggak numpuk ya, nggak beruntusan. Dan untuk yang berjerawat juga kalau terpaksa pakai, yaitu double cleansing itu penting banget kalau pakai sunblock, karena kita butuh banget sih sunblock untuk awet muda, mencegah flek kerut itu gitu. Jadi wajib pakai. Cuman kalau di rumahnya memang tidak ada kaca ya nggak apa-apa. Oh, oke. Terima kasih banyak ya dok. Ini teredukasi sekali loh saya dan mungkin ibu-ibu di sini gitu. Ya, ini ada Ibu Fitria. Dengan senang hati Mbak Eca. Ada Ibu Fitria mau bertanya, silakan Bu Fitria. Terima kasih Kak Eca. Izin bertanya dok, yang pertama yaitu bagaimana cara kita konsisten melakukan perawatan pada wajah. Ini terutama untuk yang malas perawatan ya dok ya. Kemudian yang kedua, tips untuk ibu menyusui agar sebelum tidur tidak terlewatkan pemakaian skincare-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu melakukan kompres pada wajah dengan menggunakan air dingin, apakah benar membuat pori-pori kecil dan apakah tidak ada efek samping pada wajah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Bu Fitri, jadi untuk konsisten ya ini memang sulit ya. Tapi yang berhasil buat saya adalah ketika saya berteman atau bertemu dengan keluarga, dan yang saya tonton itu mau dari Instagram, dari mana itu perempuan-perempuan yang tampil prima. Ada tentu aja hari-hari di mana kita males mandi, males dandan. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang seperti itu dan berpenampilan oke, pasti akan ada motivasi dari kita untuk konsisten merawat. Dan kembali lagi, bukan hanya untuk pekerjaan kita atau sebagai istri ya, tapi juga untuk rezeki kita itu berpengaruh. Jadi menurut saya itu sih untuk konsisten kita perawatan, walaupun memang sulit. Jadi kelilingi diri kita dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita lihat atau bergaul dengan orang-orang yang merawat diri. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk ibu menyusui, ya pasti capek banget ya, lelah banget. Cuman mungkin caranya untuk menyikapi adalah ketika setelah sholat Isya langsung dipakai pelembabnya atau serum
baru tidur. Karena kalau udah tidur, udah capek pasti nggak mungkin. Jadi tips dari saya, menurut saya, kalau taruh di samping sejadah serumnya atau krem malamnya, jadi begitu selesai assalamualaikum doa langsung pakai dah tidur setelah sholat isya. Jadi tidak terlewat. Dan tipsnya adalah untuk memakai es batu itu nggak boleh dikompres begini, yang baik, tapi diputar. Nah, efeknya tadi kan Bu Fitria ya, Bu Fitria kan nanya efeknya apa gitu. Jadi kalau didiemin terlalu lama, dia ada efek seperti HQ itu tuh untuk obat melasma atau flek parah. Jadi dia akan menyebabkan telangiektasis. Berdasarkan pengalaman saya, telangiektasis itu adalah pembuluh darah melebar. Itu kalau didiemin terlalu lama. Gitu. Terus untuk pori-pori apakah bisa mengecil? Kalau secara teori tidak, tapi saya udah merasakan, dan bukan hanya saya, banyak perempuan yang merasakan ketika dikompres es batu itu tidak hanya pori-pori kita yang terlihat mengecil. Serum ini juga bisa nih membantu pori-pori ya, tapi tetap saya senang es batu karena dia juga bisa mengurangi inflamasi muka radang. Sedangkan untuk orang jerawat itu sering sekali radang. Jadi saya cocok banget sih pakai es batu. Ini murah, mudah, bagus. Cuman tipsnya itu aja sih yang tadi saya bilang gitu. Kalau jawabannya adalah secara teori memang tidak bisa. Tapi kalau secara kenyataan yang dirasakan saya dan banyak perempuan, ya kalau secara teori kan katanya tidak bisa karena pori-pori itu tidak punya otot dan segala macam. Tapi kenyataannya dengan skincare dan rajin memakai es batu, ngaruh sih, sangat berpengaruh menurut saya. Soalnya kalau laser terus kan kadang kita nggak sempet, dan kadang budget juga ya kalau terus-terusan laser. Ya es batu yang paling murah dan mudah selain laser sama pastinya skincare yang cocok. Izin tanya, Dokter. Iya, silakan Bu Endang. Ini mempertanyakan pemikiran saya. Kalau kolagen itu dari sumber makanan, itu dapatnya dari mana ya? Sugesti saya tuh misalnya dari kikil, kalau makanan dari alpukat, terus dari ceker. Apakah itu benar atau enggak? Iya, benar Bu Endang, betul. Betul, itu dari situ. Cuman kalau alpukat itu dia bukan kolagen, tapi dia ada vitamin E, jadi bikin kulit kita nggak kering. Kalau kering kan otomatis kelihatan tua ya. Nah kalau ceker begitu-begitu, ya ternyata benar. Itu jadi kaldu tulang itu kan dari ceker kan, kaldu tulang, bawang putih, vitamin C yang tadi saya jelaskan dari jeruk, jambu merah, sayuran hijau, iya betul itu sumber-sumber kolagen, tulang muda. Aku mau tanya, kalau gonta-ganti skincare itu bahaya nggak untuk kulit kita? Terus meskipun gonta-ganti skincare, kenapa wajah kita tetap kusam, Dok? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau gonta-ganti skincare tidak bahaya, tapi pastinya kalau marketing ya pasti bilangnya kalau udah cocok nggak boleh gonta-ganti ya kalau marketing. Nggak apa-apa, nggak ada masalah gonta-ganti, cuman sayang aja sih kalau udah cocok, bahaya jawabannya. Skincare tapi wajah tetap kusam ya tadi pertanyaannya ya. Jadi gini, ada sebab-sebab kenapa skincare kita itu tidak bekerja. 1, terlalu banyak. 2, terlalu sedikit. 3, kurang tidur. 4, hormon. Terus ya itu salah satu sebab. Jadi terlalu sedikit menggunakan skincare, terlalu banyak hormon atau kurang tidur, dan 5 ini asupan makanannya nggak bagus. Jadi tidak mendapatkan gizinya. Contoh misalkan untuk orang-orang yang flek atau melasma tentu butuh makanan-makanan yang mencerahkan. Terus oh iya, vitamin ya. Walaupun kita mau makanannya sebagus apapun, saya udah merasakan memang tetap harus dibantu dengan suplemen. Dengan suplemen ini penting banget, apalagi kalau umur udah nggak muda gitu. Jadi itu Bu salah satu sebab-sebab kenapa skincare-nya itu udah dipakai tapi tidak memberikan hasil atau wajah masih kusam, karena yang tadi saya sebutkan gitu. Dan Dok mau nanya, ada sih sebagian orang ngomong kalau kita sering facial itu apa benar kalau itu bikin pori-pori makin besar? Atau gimana Dok? Kalau sering facial, apakah benar Dok akan membuat pori-pori di kulit wajah kita semakin membesar? Benar nggak, Dok? Tergantung ya tenaga ahli yang melakukan sih. Mau dibilang enggak juga iya, mau dibilang iya juga nggak sepenuhnya benar. Jadi tergantung siapa yang melakukan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah 1, minta di HF. Jadi setelah di treatment itu minta di HF. Biasanya alat-alat
biasanya kalau klinik kecantikan atau salon suka ada, jadi minta di HR, terus itu minta dikasih es batu dan jangan terlalu sering. Cuman kembali lagi tergantung tenaga ahlinya yang facialnya siapa. Duh, pertanyaannya bagus-bagus, kayaknya semuanya dapat Bagus nih, hadiah ya. nanti Karena dokternya tanya ya. bingung nih untuk memilih ya dok. Iya. Dok, tadi pertanyaan-pertanyaan sudah diajukan dok. Nah, sekarang mungkin dokter mau mengajukan pertanyaan nih buat ibu-ibu cantik di sini dok. Iya ya, karena kan ini semuanya nanya Mbak Eca, dan menurut saya pertanyaannya bagus-bagus semua. Saya senang benar-benar pertanyaan yang memang ingin tahu ya. Jadi saya suka banget pertanyaan-pertanyaannya tanpa terkecuali. Semuanya udah nanya. Ibu Fitri juga udah nanya ya tadi ya? Sudah tanya dok. Masya Allah, makasih semuanya udah bertanya. Kayaknya ini mungkin yang bisa menjawab pertanyaan dari saya ini yang juara 1 ya. Apakah bedanya sunblock dan sunscreen? Ini yang bisa menjawab ini. Ayo sekali lagi ibu-ibu, saya ulangi. kita bisa menjawab. Tunggu 10 detik kali ya Mbak Eca ya. Boleh. Saya coba jawab dok. Iya, Ibu mau Saya menjawab. ya. Silakan Ibu. Kalau sunscreen itu lebih ke memfilter cahaya yang sinar UV yang masuk, sedangkan kalau sunblock itu benar-benar memblok itu dok. Mantap Mbak Eka. Selamat Jadi Bu Mbak Eka. Mbak Eka melibas ibu-ibu yang lain, padahal semuanya pertanyaannya bagus-bagus nih, mulai dari Bu Putri, Bu Endang, Bu Mutia, Bu Fitri, Intan, semua pertanyaannya bagus-bagus, cuman dilibas dengan Bu Eka yang berani menjawab. Oke, selamat juara 1. Coba kalau Terima kasih dok. Follow. Sudah benar ya dok ya jawabannya ya. Mungkin mau ditambahkan lagi dok penjelasan perbedaan dari sunscreen dan sunblock tersebut tuh apa sih dok? Oke. Jadi perbedaannya adalah dari kandungan dan cara kerjanya. Jadi kalau kandungannya yang tadi udah saya jelasin, kalau sunscreen itu mengandung SPF, PA, octolylin, dan Maxoryl XL. Tapi kalau sunblock itu yang sering kita dengar di mana-mana, titanium dioxide. Jadi dia benar-benar ngeblok sinar ultraviolet A dan B. Tapi kalau sunscreen itu dia memfilter dan menyerap, kemudian masuk dalam kulit dan dikeluarkan berupa energi panas, dan sunscreen itu harus dipakai 20 menit sebelum keluar. Kalau sunblock boleh langsung pakai, misalkan Mbak Eca mau pergi ke pasar atau ke supermarket, ke kantor, nah itu boleh langsung pakai. Dan sunblock dan sunscreen dua-duanya wajib diulang per 2 jam atau setiap habis wudhu, kena air, atau keringatan gitu. Ya tuh ibu-ibu edukasi sekali lagi untuk kita bagaimana menggunakan sunblock dan sunscreen. Iya, mungkin ada lagi dokter pertanyaan lainnya dok? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya, itu apa ini agak mudah nih, apa bedanya eksfoliasi fisika dan bedanya eksfoliasi kimia? Oh, Ibu Fitria mau menjawab? Oh iya, silakan. Eksfoliasi fisika itu pengangkatan sel kulit mati menggunakan, misalnya digosok seperti itu, menggunakan alat. Tapi kalau yang kimia itu menggunakan seperti apa? Cairan gitu. Pengangkatan cairan apa tuh? Cairan apa? Cairan kimia. Iya, benar. Sip. Benar ya dok ya? Wah, selamat Ibu Fitria. Selamat mendapatkan produk dari Dr. Cut Nadira, produk Spice by Dr. NA. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih untuk kehadiran Dr. Cut Nadira. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan mengisi kegiatan kami pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk ibu-ibu cantik yang sudah mengisi weekendnya di hari Minggu ini dengan kegiatan produktif, memberikan manfaat bagi kita semua.